Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali hari ini 10 Maret kembali saya Tania ditemani oleh seorang Oma yang luar biasa dan tidak asing lagi, yaitu Oma Sri. Di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Oke, Oma selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar ini Oma, cantik sekali hari ini? Baik. Luar biasa. Oma, hari ini 10 Maret kita memperingati tentang Santo siapa nih Oma? Santo Simplicius. Santo Simplicius. Nah, Oma bisa ceritakan nggak? Dulu lagi masa kecilnya Simplicius ini bagaimana Oma? Santo Simplicius itu memang hari kelahirannya kan tidak jelas. Yang jelas di sini diterangkan dari Tivoli Roma yang hidup pada abad 5 bersama dengan Cassius ayahnya. Ia diangkat menjadi paus pada tanggal 3 Maret. Asal mulanya dia hari kelahirannya juga tidak jelas dan tempat lahirnya juga tidak jelas. Hanya di sini dikatakan dia dari Roma, dari Tivoli. Oh, dan ini ternyata Simplicius ini memimpin gereja hingga kematiannya di 10 Maret. Oleh karena itu hari ini 10 Maret itu sebenarnya kita memperingati kematiannya Santo Simplicius ya Oma ya. Nah, Santo Simplicius itu diangkat menjadi paus. Ambil rahasia pelayanannya di waktu itu. Setelah kematian Paus Hilarius pada tahun 85, Simplicius dipilih menjadi paus. Simplicius harus banyak menderita sebagai seorang paus karena jabatannya. Tapi pada waktu itu Simplicius harus banyak menderita untuk menjadi paus itu, karena sebagian besar umatnya itu masih terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang masa lalunya, pendiriannya masing-masing yang dipengaruhi dengan aliran kejahatan. Simplicius juga karena dia seorang kudus, maka dia itu akan berusaha untuk meluruskan mereka supaya ke jalan yang benar. Tapi sekalipun dia itu merasa pilu dan sedih dan cara bagaimana yang akan diambil untuk mendekati mereka, lalu dia pun mengambil keputusan mendekati mereka dengan keramah hati. Karena Simplicius itu adalah orang yang rendah hati dan seorang yang kudus, maka dia akan mendekati mereka secara bagaimana mendapat pengalamannya waktu dia jadi pelajaran di orang kudus itu. Lalu setelah dia mendekati, tapi juga tidak mudah, hanya dengan satu jalan, yaitu hanya mengadakan komunikasi kepada mereka, orang-orang yang mendekati yang akan diluruskan jalannya. Untuk mendekati mereka, dia itu mengadakan berkompromi dengan Kaisar Basiliscus ya, Roma. Oh, ya. Mungkin karena dia itu suatu kaisar, mungkin dikira mungkin lebih bisa untuk mengatasi, tapi itu akhirnya juga tidak bisa. Terkadang tampak baginya di sana sekali dalam upaya meluruskan kejahatan yang merajalela, mengambil wilayah yang luas. Bahkan Roma sendiri telah dikuasai oleh penyerang. Penduduknya kelaparan dan miskin karena telah dibebani pajak yang sangat berat. Dan harta bendanya juga sudah dirampok sama penjabat-penjabat Roma masa lalunya. Maka akhirnya penduduknya menjadi orang yang miskin dan menjadi orang jalanan dan menjadi menguasai jalan-jalan dan
Dia itu menghalau orang-orang yang bersuka cita. Tapi Paus Simplicius itu ya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia itu merasakan sangat kecil usahanya untuk membetuli jalan mereka. Tapi dia pun karena dia itu orang kudus ya, Simplicius itu pun juga berusaha untuk membalikan mereka itu. Kalau merasa sendirian dalam usaha meluruskan kejahatan itu. Simplicius tidak bisa membuat apa-apa. Segala daya upaya hanya didiamkan dan dia sudah berusaha untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Tapi sekalipun kecil dia itu tidak kecewa karena dia itu orang yang kudus. Dia tak pernah menyerah lebih dari sekedar perkataan yang diajarkan melalui teladan hidupnya yang kudus. Paus Simplicius menjalankan pelayanannya keuskupan dalam masa yang sulit, baik bagi kehidupan gereja maupun dalam negara. Selama masa kepausannya, Simplicius dengan gigih mempertahankan pengaruh tahta suci yang di Roma, menentang ibadah monofisitas ini yang berkembang pesat di sebelah barat timur. Reaksi diungkapkan dalam sebuah kecaman yang ditujukan kepada Kaisar Basilius dan Cicero. Basilius sangat bergantung pada pengikut ajaran sesat. Monofisit dalam pemberontakan aliran Monofisius telah dibangkitkan oleh Dioscorus, Patriark Alexandria dari Mesir, dan terutama oleh biara Eutyches. Ajaran utama dari aliran monofisis ini adalah bahwa dalam Kristus hanya ada satu sifat, yaitu sifat yang ilahi. Aliran ini kemudian dinyatakan sesat dalam konsili Kalsidon melalui intervensi penting dan energi dari Santo Leo Agung. Di samping itu, Simplicius juga dengan keras mengecam penangkapan Patriark Alexandria oleh Petrus dan Tenutius Ariopulus. Pengikut aliran sesat itu yang mengecam penangkapan atas diri Uskup Antiokhia oleh Petrus, seorang penyebar ajaran sesat lainnya lagi. Selain membedakan doktrin sistem Kristen sejati ini, Paus Simplicius juga memulihkan, mendedikasikan pembangunan beberapa gereja di Roma seperti gereja Santa Stefanus dengan Santa Bibiana. Ia bekerja untuk membantu orang-orang Italia melawan penggerebekan penjajah barbar. Dia melihat tentara bayaran menggulingkan pemberontakan, menggulingkan Romulus Augustulus, kaisar terakhir di Kekaisaran Romawi Barat, dan menyatakan Odoacer sebagai Raja Italia pada tahun 476. Akhir hidupnya, Simplicius pelayanannya sebagai paus selama 15 tahun. Kemudian Tuhan memanggilnya untuk memberi ganjaran atas kerja kerasnya Paus Simplicius. Wafat pada tanggal 10 Maret 483 dan dimakamkan di
di Basilika Santo Petrus di Roma. Dihormati gereja sebagai orang kudus sejak tahun 1971. Peringatan Santo Simplicius dirayakan pada tanggal 10 Maret. Oke, terima kasih Oma sharingnya tentang Santo Simplicius. Jadi tadi setelah mendengarkan cerita dari Oma, ini ternyata Santo Simplicius ini saat itu hidup dalam masa yang sungguh sulit ya Oma ya di Roma. Tapi yang membuat saya salut atau terinspirasi adalah bagaimana pendekatannya yang tadi Oma sudah sampaikan juga dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Baik Oma, sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita sama-sama berdoa pada Santo Simplicius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Simplicius, doakanlah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Oma Sri sudah hadir di acara Oke hari ini pada pagi hari ini. Baik Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga dengan semangat dan inspirasi dari Santo Simplicius kita dapat menjalani hari-hari kita, di mana kita mungkin menjalani hari-hari kita yang tidak mudah, tapi tentu kita ingat selalu untuk lemah lembut dan rendah hati. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.